Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Allah. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini saya beri judul, "Akulah kebangkitan dan hidup." Bapak Ibu, Yesus Kristus di sini memulai memperkenalkan dirinya bukan sebagai Tuhan yang memberikan tuntutan, tetapi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan memberikan jawaban. Saudara-saudara sekalian, apa jawaban yang Yesus berikan di dalam memperkenalkan dirinya kepada semua manusia? Saya menilai jawaban yang Yesus berikan ketika dia memperkenalkan dirinya, Yesus adalah pribadi yang merupakan jawaban ganda. Artinya apa? Setiap jawaban yang Yesus berikan kepada kita orang-orang percaya selalu jawaban yang berlipat kali ganda. Jawaban yang tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi ada jawaban-jawaban lain yang siap dia berikan kepada kita orang-orang percaya. Bapak Ibu, kata "akulah kebangkitan dan hidup" ini adalah jawaban yang kita butuhkan sebagai manusia. Ada dua identitas yang dia perkenalkan kepada kita. Yesus adalah kebangkitan dan Yesus adalah kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Nah, yang menjadi masalah adalah, bisa nggak kita hidup tanpa Yesus? Mungkin secara logika, ya, kita bisa hidup tanpa Yesus, tapi tanpa jaminan sorga. Kalau kita hidup tanpa Yesus, berarti kita hanya mengutamakan kesenangan duniawi. Kita hanya berfokus kepada pandangan mata saja yang tidak memiliki tujuan yang jelas, dan pada akhirnya kita dipermainkan iblis. Bapak Ibu, saya mau katakan, kita tidak bisa hidup tanpa Yesus, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya mau tegaskan kepada saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pribadi Yesus adalah pribadi satu-satunya yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, yang tidak bisa digantikan oleh sesuatu yang berharga sekalipun di dalam dunia ini. Yesus kebangkitan dan hidup itu berarti bicara mengenai kehidupan kekal, kehidupan yang tidak bisa dibandingkan, kehidupan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Saudara-saudara sekalian, saya menulis di sini ada 4 hal yang kita bisa pahami tentang pribadi Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Yang pertama, saudara, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maksudnya orang-orang yang mengakui dia, orang-orang yang percaya kepada dia, karena dia adalah kebangkitan dan hidup, maka orang itu memiliki kepastian sorga. Ini pertama yang saya catat dan perlu kita garis bawahi. Kita meyakini Yesus kebangkitan dan hidup karena di dalam Yesus ada kepastian sorga. Saudara, sorga harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Sorga harus menjadi tujuan akhir ketika kita hidup di dalam dunia ini. Dan sorga itu ada di dalam pribadi Yesus. Dan jalan ke sorga itu hanya kita bisa dapati di dalam pribadi Yesus. Karena itu pemahaman kita yang pertama, Yesus kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus ada kepastian sorga. Lalu yang kedua, saudara, Yesus kebangkitan dan hidup. Artinya di dalam Yesus tidak hanya kepastian sorga, tetapi di dalam Yesus ada kepastian mujizat. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu bicara mengenai mujizat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita hidup dalam dunia ini, kita mentok menghadapi masalah, kita nggak tahu berbuat apa dalam menghadapi kesulitan, yang kita butuhkan adalah mujizat. Yesus sumber mujizat, dan mujizatnya membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Mujizatnya membawa kita kepada damai sejahtera. Yesus kebangkitan dan hidup, artinya di dalam Yesus ada kepastian mujizat. Lalu yang ketiga, saudara, apa maksud kebangkitan dan hidup?
Kebangkitan dan hidup bicara mengenai di dalam Yesus ada karakter ilahi yang akan membuat kita memuliakan Allah. Saudara-saudara sekalian, karakter bicara mengenai sesuatu yang ada di dalam dan terpancar keluar. Sebagai anak-anak Tuhan, bukankah Alkitab berkata, kita menjadi terang Tuhan, kita menjadi teladan, kita perlu karakter ilahi sehingga hidup kita memuliakan Allah, hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Dan yang keempat terakhir saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Itu berarti bicara di dalam Yesus kita punya keberanian menerobos segala tantangan dan masalah. Kita punya keberanian menerima terobosan-terobosan dari Tuhan. Di dalam Yesus kita punya keberanian untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Ada terobosan-terobosan baru yang bisa kita kerjakan di dalam gereja, di dalam keluarga, bahkan dalam masyarakat. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang saya mau bagikan. Bersyukurlah kita punya Yesus Kristus, karena Dia adalah kebangkitan dan hidup, dan di dalamnya ada kehidupan kekal yang siap Dia berikan kepada kita anak-anaknya. Selamat pagi keluargaku, Shalom.